Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilma nafi'a amin ya rabbal alamin. Ini ada kitab satu keren judulnya Kaifa takunu ghaniyyan. Bagaimana agar jadilah kamu itu orang yang kaya. Kan semua pengen kaya nih kan? Nah, ini kita baca kitab tentang ilmu kekayaan insyaallah ya. Kita lihat nanti. Cocok enggak untuk zaman sekarang ya? Ya. Karangan Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Aidurus. Nah, dimurajaahkan ini kita oleh Musa Al-Qadim bin Ja'far Saqqah dan Fakhri Muhammad Habsyi. Ditahqiq akan kita ini oleh Saqqah bin Alawi Al-Aidurus. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahidil ikrami wal jalal. Bermula segala puji itu bagi Allah yang memiliki kedermawanan dan kemuliaan. Qassamal arzaqa wa qaddaral ajal. Allah yang telah membagikan ia akan rezeki-rezeki dan telah menentukan ia akan ajal-ajal. Wa hassa 'alal iktisabi wa talabil halal. Allah yang mengajak ia kepada berusaha dan mencari yang halal. Artinya orang muslim itu kalau berdasarkan Al-Quran kita memang diperintahkan untuk bekerja, mencari yang halal ya. Nggak boleh menganggur. Muslim itu nggak boleh nganggur. Ahmaduhu ta'ala ala in'amihi wal ifdali. Aku puji akannya Allah Ta'ala atas pemberian nikmatnya Allah dan atas pemberian karunia-Nya. Wa ashkuruhu subhanahu ala minanihil mutawaliyati. Aku bersyukur akannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ala minanihil mutawaliyah. Atas nikmat-nikmat, atas karunia-karunia-Nya yang terus-menerus. Fi kulli halin dalam setiap waktu. Setiap waktu kita selalu berada dalam nikmat Allah. Tak mungkin kita bisa menghindari dari nikmat Allah. Betapapun susah dan pahitnya hidup kita. Selalu ada nikmat Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil hadi minad dhalal. Bermula salat dan salam itu kepada Rasulnya Allah Al-Hadi. Rasul yang membimbing dari kesesatan. Wadda'i ila makarimil akhlak. Rasul yang mengajak kepada kemuliaan akhlak. Wahasinil fi'al. Rasul yang mengajak kepada bagusnya perbuatan. Sallallahu alaihi semoga selawat Allah senantiasa kepadanya Nabi. Wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi. Khairi al yaitu sebaik-baik keluarga. Wa ala ashabihi dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Wa taba'ihi pengikut-pengikutnya Nabi. Ma ta'aqabatil ayyam wal layalu selama beriring-iringlah oleh hari dan malam. Amma ba'du. Nah, ini baru masuk ke isi ya. Kitab Kaifatakunu Ghaniyan agar kita semua menjadi kaya yang diberkahi. Nah, ini mantap ini kita baca kalau udah kaya. Tapi nggak apa-apa. Kita tahu ilmunya insya Allah. Kelihatan kitabnya kata kecil ya. Fakat hasal Islam ala sa'i wal iktisab. Maka sungguh mengajak oleh agama Islam kepada berusaha dan bekerja. Wa amara bil amali dan memerintahkan oleh Islam untuk bekerja. Wa ta'atil asbab dan menggeluti melakukan sebab-sebab. Melakukan sebab-sebab. Jadi Allah nyuruh kita kerja, melakukan sebab. Allah Ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan." Dianyalah Allah yang telah menjadikan untukmu akan bumi dalam keadaan tunduk. Allah menundukkan bumi untuk kita. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kamu di jalan-jalannya bumi. Wa kulu min rizki. Makanlah kamu dari rezeki Allah. Allah nyuruh kita musafir di bumi mencari rezeki yang makan, makan yang halal. Bal ja'ala dzalika min jumlatil ibadati allati yuhibbuha ta'ala. Bahkan menjadikan oleh Allah akan demikian. Demikian bekerja. Allah menjadikan akan demikian bekerja min jumlatil ibadah. Dari jumlah ibadah. Ibadah allati yuhibbuha. Yang mencintai akannya ibadah oleh Allah Ta'ala. Yusibu ashabaha. Dan memberi pahala yang Allah akan pemiliknya ibadah.
Bahkan bekerja dianggap ibadah. Di mana setiap ibadah itu ada pahalanya. Berarti orang yang bekerja pun kalau bagus niatnya benar dalam bekerja dapat pahala beribadah insya Allah. Nanti beliau di sini akan mengajarkan niat apa saja yang perlu kita tanamkan dalam diri kita setiap kali kita mau pergi bekerja. Ada di depan. Wa fil hadis dalam hadis innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Sesungguhnya Allah itu mencintai ia akan seorang yang beriman lagi yang bekerja. Allah mencintai orang beriman dan bekerja, punya pekerjaan atau bertukang di sini muhtarif ya kerja, tukang apapun kerja. Nah, itu Allah suka itu. Nah, kan ada hadis yang sering kita dengar ya, kefakiran kadang bisa menarik orang ke neraka. Famata kanat niyatul mu'min hasanatan, maka kapan saja adalah niat orang yang beriman itu baik, wa qasduhu shalihan, dan setiap kali adalah niat kasat, maksudnya orang muslim itu saleh, fa innahu yu'jaru ala takassubihi. Maka sesungguhnya si muslim itu diberi pahala akan di atas usaha kerjanya, wa yusabu ala sa'ih, dan diberi pahala akan dianya si muslim di atas usahanya. Kalau niat benar, ini kaitnya niat. Niat dalam bekerja benar, tujuannya benar, insya Allah usaha kita apapun yang kita lakukan bernilai ibadah dan dapat pahala. Bal huwa kal mujahidi fi sabilillah ta'ala. Bahkan dianya si muslim yang bekerja itu seperti pejuang di jalan Allah. Fa'alaihi, maka di atasnya si muslim inda idzin ketika itu ayyastaksira min fadlillah, meminta banyak ia dari karunia Allah. Boleh kita meminta lebih dari Allah. Maka di atasnya si muslim ketika itu ayyastaksira, meminta banyak ia min fadlillah dari karunia Allah, wa yastazida min barakatih, meminta lebih ia dari berkahnya Allah. Wa yata'ata al asbaba lidzalik, dan mencari ia, melakukan ia akan sebab-sebab untuk mendapatkan itu. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah, dan bukanlah setiap orang itu akan dimudahkan bagi apa yang ia diciptakan untuk. Semua ada jalannya insyaallah. Jadi di sini berarti beliau kelihatannya, saya juga belum baca kitab ini. Ini kemungkinan besar beliau akan menjelaskan kepada kita cara-cara niat-niat yang baik dalam bekerja. Ya, benar. Semuanya harus bekerja. Nggak boleh nongkrong. Santai. Apalagi kita harus sampai mengemis kan. Mengharap bantuan. Harus bekerja. Wa musyarakatan minni fi khidmatil ilmi. Wa musyarakatan. Ini kata pengarang kita ini. Dan karena ikut musyarakah, ikut bersarikat dariku dalam melayani ilmu. Wa nasyril fadilah, dan dalam membagikan fadilah, keutamaan-keutamaan. Wa talaban lisawabi wal ujri minallah, dan karena berharap bagi sawab dan pahala dari Allah. Faqad jama'tu hadzal mu'allafa, sungguh saya telah mengumpulkan akan ini karangan al mubarakah, karangan yang diberkahi. Wa auda'tu fihi nubzatan solihatan, dan saya titipkan dalam ini karangan, saya masukkan dalam ini karangan nubzatan solihah, akan sekumpulan yang soleh, sekumpulan yang baik, minal asbabil lati yahsulu bihal ghina, dari sebab-sebab yang hasil dengannya sebab oleh kekayaan, wal mafatihil lati taftahu abwabahu, dan dari kunci-kunci yang bisa membuka ianya kunci akan pintu-pintunya kekayaan biiznillah taala, dengan izin Allah. Ini kata beliau, saya kumpulkan kitab ini, mudah-mudahan Allah berkahi, saya isi di dalamnya dengan sebab-sebab yang soleh. Karena dengan sebab-sebab itu insya Allah bisa menghasilkan kekayaan, bisa ada kunci-kunci juga di sini yang kunci itu bisa membuka pintu kekayaan dengan izin Allah insya Allah, ya kan? Dari mana beliau ambil sebab-sebab itu? Apakah dari kantong beliau sendiri atau dari ajaran Rasulullah? Nah, ini mimma sabata fi kitabillah, sebab-sebab tadi semuanya dari ma yang ada ia, yang sebut ia fi kitabillah, dalam Al-Quran, atau sunnati rasulihi, atau dalam sunnah rasulnya, atau kalami, atau dalam ucapan wurrasihi, pewaris-pewarisnya Rasul. Rahimahumullah, semoga merahmati akan mereka semua oleh Allah Ta'ala. Faidza akhadhal muslimu, maka bila mengambil akannya sebab oleh si muslim, sebab yang ada dalam kitab ini,
bi'azimatin qawiyatin dengan tekad yang kuat, wa niyatin shadiqatin dan dengan niat yang benar, intafa'a biha nisya dapat manfaat dia dengannya sebab insyaallah taala wa dhaharat asaruha dan akan tampaklah oleh pengaruhnya sebab bukan pengaruh sebenarnya asar itu efek ya, efek. Dan akan zahirlah oleh efeknya sebab alahi di atasnya si muslim. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh telah menjadikan oleh Allah untuk setiap sesuatu ada kadarnya, ada nilai, ada efeknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna min rahmatillahi ta'ala annahu abaha lil khalqi at-talaba. Sungguhnya sebahagian dari kasih sayang Allah Ta'ala itu. Annahu wa sungguhnya Allah itu abaha. Membolehkan oleh Allah lil khalqi bagi makhluk. At-talaba akan mencari. Salah satu bentuk kasih sayang Allah. Allah membolehkan kita untuk mencari rezeki. Bayangkan kalau diharamkan mencari rezeki. Pada nggak tenang kan. Boleh cari rezeki aja nggak tenang. Inna min rahmatillah. Sesungguhnya sebahagian dari kasih sayang Allah Ta'ala itu annahu. Sesungguhnya Allah itu abaha membolehkan oleh Allah bagi makhluk at-talaba akan mencari rezeki. Walam yukallifuhum idzalata ma fit tab'i. Tidak memaksa yakni Allah akan mereka akan menghilangkan sesuatu yang ada dalam tabiat. Allah tidak memaksa kita untuk menghilangkan tabiat. Tabiat kita lapar, kita suka makan. Allah enggak memaksa kita jangan makan. Tabiat kita haus. Allah tidak memaksa kita untuk jangan haus. Kita suka pakaian baru kan? Allah tidak memaksa kita untuk jangan pakai pakaian baru. Enggak, Allah bolehkan. Qala ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makan olehmu dari apa yang ada di bumi, halalan thayyiba." Cuma Allah menggariskan yang halal lagi baik. Di bumi itu banyak pilihannya. Yang halal ada, yang haram ada. Makan silakan, tapi yang halal lagi baik. Cuma garisnya itu, yang halal. Ya. Qala subhanahu wa ta'ala Allah berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Ada laki-laki yang tidak melalaikan akan mereka oleh perdagangan. Wala bai'un tidak pula oleh jualan. An dzikrillah dari mengingat Allah. Ini dalam ayat Allah memuji. Allah nggak melarang dagang. Tapi Allah memuji ada orang-orang laki-laki atau siapapun yang berdagang. Tapi perdagangannya, jual belinya tidak menyebabkan dia lupa kepada Allah. Jadi yang Allah larang kita lupa kepada Allah bukan dagangnya. Silakan dagang. Insya Allah kan. Bahkan sering kita dengar 90% rezeki itu ada dalam dagang. Bayangkan, kita tanam kacang panjang 3 bulan baru panen. Kita bawa ke pasar harganya 2.000 sekilo. Begitu orang beli, pindah tangan langsung dijual sekilo 4.000 kan. Dia langsung karena dagang. Itu keuntungannya sama seperti keuntungan kita yang menanam menunggu 2 bulan. Itulah keajaiban dagangnya. Tapi tentunya nanti ada etika kan. Tidak mengambil untung. Apalagi berkaitan dengan makanan pokok. Ada nanti. Ya, tukang bangunan juga tetap ibadah. Pokoknya hasil kerja keras kita, hasil keringat, hal terbaik yang dimakan oleh seorang muslim itu hasil usahanya dan Waqalan Nabi berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atyabu ma akalal mu'minu min kasbiyadih." Bermula yang paling baik mah yang dimakan oleh orang yang beriman itu dari hasil tangannya. Baik berjahit, baik bertukang, baik kerja bangunan atau dagang apapun, hasil kerja kita intinya. Itulah makanan terbaik. Fakana dzalika dalilan ala ma dzakarnahu min ibahatil harakati fi talabir. Maka adalah demikian semua. Baik sabda Nabi ataupun firman Allah tadi. Dalilan itu menjadi dalil ala ma dzakarnah kepada apa yang telah kami sebutkan min ibahatil harakah dari bolehnya bergerak fi talabir rizki dalam mencari rezeki wa annal mutaharrika fi talabihi la yatanafi ma'a ma jaa fi kitabillah. Dan bahwa sungguh orang yang bergerak dalam mencari rezeki itu tidak menafikan ia bersama apa yang telah datang dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nailhi akabiru sahabat dan sesuatu yang ada di atasnya sesuatu oleh pembesar-pembesar sahabat radhiyallahu anhu.
Artinya kita bekerja, bekerja itu tidak bertentangan dengan Quran, tidak bakal bertentangan dengan hadis, dan tidak pula bertentangan dengan perilaku para sahabat-sahabat besar. Ya. Walihada karena ini, pamangkanat harakatuhu fi talabi rizki ala ma wasafna. Karena ini maka barang siapa yang adalah bergeraknya dalam mencari rezeki itu alama wasafna di atas apa yang telah kami jelaskan min iqamatil haqqi dari menegakkan kebenaran wal wuqufi an tawajudil hudud tajawudil hudud dan berhenti dari melewati batas. Barang siapa yang bergeraknya mencari rezeki di atas apa yang telah kami sifatkan, apa yang telah kami jelaskan, itu min iqamatil haqq, untuk menegakkan kebenaran, berhenti dari melewati batas, watashihin watasihil wara'i fil matjar, dan meluruskan wara dalam berdagang, wafis sanaah dan dalam bertukang, wal hirafil mukhtalifati dan dalam berbagai macam pekerjaan yang berbeda-beda. Karena bidzalika ada ianya si muslim tadi, dengan demikian semua itu muti'an lillah, itu yang taat bagi Allah taala, mahmudan inda ahli ilmi, juga terpuji menurut ahli ilmi. Jadi yang dilarang bukan bekerja. Selama kita bekerja dengan cara baik, lurus niat kita, nanti ada cara niatnya bagaimana. Apapun pekerjaan yang kita lakukan selama tidak dilarang oleh agama tentunya. Nah, itu kita dianggap dalam rangka berbuat taat kepada Allah dan terpuji. Waman khalafa syai'an mimma sabaqa, dan barang siapa yang menyalahi ia akan sesuatu dari apa yang telah terdahululah oleh sebutnya sesuatu, nggak sesuai aturan, fata'adda fil harakati, maka melampaui ia dalam bergeraknya mencari rezeki. Fatakhallafa an ma yajibu alaih, dan menyalahi ia dari sesuatu yang wajib ianya sesuatu kepada dia. Kewajiban dia tinggalkan. Apa kewajiban yang ia tinggalkan? Min husnil muamalah ma Allah. Dari bagusnya bermuamalah bersama Allah. Dia dagang, tapi dalam dagangnya nggak jujur kan? Itu kan masalah nanti. Nah, adapun orang-orang yang menyalahi akan sesuatu dari apa yang telah dahululah sebutnya. Pada Anda melampaui dalam bergeraknya. Pada khalafa menyalahi dari apa yang wajib ia kepadanya. Min husnil muamalah, dari bagus bermuamalah bersama Allah. Wa khalqihi, dan bersama makhluknya Allah. Karena bidzalika asian. Ada ia dengan sebab demikian itu yang maksiat bagi Allah. Wa mazmuman inda ahli ilmi, dan tercela menurut ahli ilmi. Nah, artinya caranya yang penting. Ini masih jauh masuk ke isi. Ini masih kayak mukadimah nih. Masya Allah nih. Wa ta'kidan ala ma sabaqa, dan karena menguatkan atas apa yang telah lalu ia, fal mahmudu minal harakati fi talabi rizki, maka bermula yang terpuji dari bergerak dalam mencari rezeki itu iqamatut ta'ah lillah, menegakkan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala fil harakah dalam. Jadi kata beliau, sebenarnya kita udah paham kata beliau, untuk menguatkan atas apa yang telah beliau sampaikan, yang dianggap terpuji dari bergerak. Kita bergerak mencari mencari rezeki. Bergerak yang bagaimana yang terpuji? Iqamatul ta'ah, untuk melaksanakan taat untuk Allah. Artinya tujuan kita bekerja. Begitu kita keluar dari rumah, kita niat yang pertama ini untuk taat kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita bergerak bekerja. Ya, fantasyiru fil ardi kan gitu. Allah nyuruh kita bergerak, jangan tidur di rumah. Jadi kaum rebahan. Wataharil muwafaqati li syar'illah, dan memperhatikan menyesuaikan bagi syariat Allah Subhanahu wa taala fiha dalamnya bergerak. Dalam bergerak dari bekerja memperhatikan muwafaqah. Ini harus sesuai agama. Berarti kita harus cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Ya, kan jadi ini lagi kan. Jangan jual yang Allah haramkan. Wal wuqufi 'indal hududi syar'iyyah, dan berhenti di sisi batasan-batasan syar'i, batasan agama, hatta yakuna mausufan, hingga jadi ianya si muslim tadi itu yang disifati bil wara'i, dengan wara, wal kasbil halal, dengan usaha yang halal. Fa idza qama bidzalika ala syara'itil madhkurati anif, maka apabila melaksanakan ianya muslim dengan demikian di atas syarat-syaratnya demikian yang telah disebutkan barusan, kanat hadhihi, adalah ini, dianya ini pekerjaan tadi itu al harakatul mahmudah, itu gerak-gerak yang terpuji, abahallahu,
yang membolehkan akannya bergerak oleh Allah Azza wa Jalla wa yusibu 'alaiha, dan Allah beri pahala di atasnya bergerak mencari rezeki. Belum ada kesimpulan. Masih harus kita baca panjang, insya Allah dapat kesimpulan. Nah, kitab Kaifatakunu Ghaniyah. Ada yang ngasih kemarin di TikTok kan. Lupa namanya. Ada yang ngasih link, suruh baca kitab ini. Judulnya Kaifatakunu Ghaniyah. Bagaimana Anda jadi orang kaya? Karena semua pengen kaya, saya baca ini kan. Biar kita tahu gambarannya. Peminal harokatil mahmudati fi talabi rizqi ma huwa arfa'u fid darajah. Dan sebahagian dari bergerak. Apa makna yang bagus? Dan sebahagian dari bergerak-bergerak yang terpuji, bergerak dalam rangka mencari rezeki. Itu sesuatu itu lebih tinggi dalam derajatnya. Wa'ala, dan lebih tinggi dalam tingkatannya. Jadi ketika kita bekerja, nilai pekerjaan kita ternyata ada yang istimewa banget, ada yang biasa. Jadi tergantung ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat istimewa nilainya. Tergantung niat pekerjaan tadi. Sebahagian dari bergerak yang terpuji dalam mencari rezeki itu sesuatu. Yang sesuatu itu kadang lebih tinggi dalam derajat, lebih tinggi dalam derajat. Bahwa dan dianya yang lebih tinggi dalam derajat sa'yul insan. Usahanya manusia. Waharakatuhu, bergeraknya si manusia. Fi talabi rizkil halal, dalam mencari rezeki yang halal. Liman tajibu alaihi alatuh, untuk orang-orang yang wajib kepadanya oleh menafkahinya. Kita bekerja mencari yang halal untuk mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Keluarga, anak, dan istri kita. Ini nilainya luar biasa. Nah, tinggi banget. Ya, nah itu. Yaitu usaha si insan, bergeraknya si insan fi talabi rizki, dalam mencari rezeki yang halal, liman, untuk orang-orang yang wajib kepadanya dia oleh mengialah, oleh menanggungnya. Jadi kita mencari rezeki untuk orang yang wajib kita bertanggung jawab. Jadi sangat tinggi. Kalau untuk orang yang sunnah kita bertanggung jawab, di bawahnya lagi kan? Di bawahnya lagi ya itu. Waman nadabahu syari'u ilal qiyami bihim. Dan orang-orang yang menganjurkan akan dia oleh agama ilal qiyam, untuk mengurus mereka. Orang-orang yang agama menganjurkan kita untuk mengurus mereka. Kita mencari rezeki untuk mereka, itu nilainya tinggi. Wa farada alaihi al-qiyama bi umurihim minal aba'i wal ummahati wal azwaji wal aulad. Wa farada alaihi, dan orang-orang yang mewajibkan ianya Allah di atasnya si muslim tadi, al-qiyamah, akan melaksanakan dengan urusan mereka. Minal aba, dari bapak, al ummahat, ibu-ibu, kita punya bapak, kita punya ibu, al azwaj, kita punya pasangan-pasangan, wasigharil aulad, anak-anak kecil, alladzi hasa syari'u, orang-orang yang mengajak oleh agama, alal qiyami bi umurihim, kepada melaksanakan atau mengurus dengan urusan mereka. Niat kita bekerja untuk mereka nih. Waja'alahu wajiban, dan menjadikan ianya Allah akannya qiyam, akannya mengurus mereka, wajiban, akan yang wajib. Yusibu alaih, ya Allah beri pahala di atasnya kewajiban. Waja'ala ihmalahu maksiatan, Allah menjadikan, akan membiarkan mereka sebagai satu maksiat. Yu'aqibu alaiha, yang Allah siksa atas maksiat. Nah, itu kita bekerja untuk niat untuk menafkahi mereka. Itu nilainya sangat tinggi. Dalilnya, qala Nabi, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyaun. Cukuplah seseorang nisbah berdosa bahwa menyanyiakan ia akan orang yang menjadi tanggung jawab. Cukuplah seseorang itu berdosa bahwa menyanyiakan ia mayyaul, akan orang yang ia tanggung. Menyanyiakan keluarga dosa. Masya Allah. Ini belum nyampe ini. Ini baru mukadimah untuk menuju kaya. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, kullukum ra'in, semua kamu itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Para julu ra'in, maka laki-laki itu pemimpin. Yajibu alaihi qiyamu biman istar'a amrahum. Laki-laki itu pemimpin, wajib kepada laki-laki oleh mengurusi biman, dengan orang-orang
yang menjadikan, yang memimpin ia akan urusan mereka, yang memperakyat ia akan mereka. Ya. Laki-laki itu pemimpin, wajib kepadanya laki-laki oleh melaksanakan dengan orang-orang yang memimpin ia akan urusan mereka. Min amri dunia waddin, baik urusan agama dan baik urusan dunia adapun urusan agama. Artinya seorang laki-laki itu dia memimpin orang yang menjadi tanggung jawabnya, kah? Dia wajib mengurus mereka. Wahasilul qauli dan berulah kesimpulan pendapat perkataan itu annal asla fil qasdi wat tijarati wal ibahah. Bahwa sungguh asal dalam berusaha dan berdagang itu boleh. Asalnya berdagang itu boleh. Kalau bagus niatnya malah dianjurkan nanti. Tapi kalau buruk niatnya malah nggak boleh. Illa annahu kecuali bahwa sungguhnya hal dan jahat qad yakunu mahmudan. Kadang-kadang ada ianya usaha itu terpuji, atau makruhan, atau kadang-kadang ada ianya usaha itu makruh. Hasbal maqasidi sesuai tujuan. Wal asaril mutarattibati alaih sesuai akibat yang ditimbulkan di atasnya usaha tadi. Wa fima yali nubayyinu dzalika bijadin. Dan pada ma yang akan datang akan kami jelaskan demikian dengan lebih ringkas. Ini di depan nanti baru masuk poin-poin. Kita lanjutkan. Nah, atau kita break dulu setengah menit ya. Nah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca komentar dulu. Bagus nih biar kita tahu gambarannya. Al-kasbul mahmud. Ini usaha yang terpuji. Apa sih contoh usaha yang terpuji? Warada fil hadis an Rasulillah. Telah datang dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Man talabat dunya halalan. Barang siapa yang mencari ia akan dunia. Dunia yang halal. Mukasiran. Halal. Bagaimana cara mengartikan? Barang siapa yang mencari ia akan dunia. Dunia yang halal. Mukasiran. Hal keadaan ia itu yang memperbanyak. Mufakhiran lagi yang menjadikannya sebagai kebanggaan. Mencari yang halal, mencari banyak. Mana banyak lebih dari kebutuhan. Ya, untuk dijadikan sebagai alat kebanggaan. Pamer. Kalau zaman sekarang katanya. Laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Niscaya dia menemui akan Allah padahal Allah di atasnya itu yang marah. Wa man talabaha isti'fafan barang siapa yang mencari ia akannya dunia isti'fafan. Karena untuk mencukupkan dirinya anil masalah dari meminta. Dia mencari yang halal agar tidak perlu mengemis. Wasyanatan li nafsih dan untuk menjaga bagi dirinya, jaga dirinya, jaga harga dirinya. Ja'a yaumal qiyamati kal qamari lailatal badri. Saya datang ya pada hari kiamat seperti bulan pada malam purnama. Masya Allah jadi orang ganteng di akhiratnya. Mencari yang halal tujuannya untuk menjaga diri. Agama Islam melarang poya-poya. Nah ini yang penting nih. Saya lihat nih yang paling penting ini niat ya. Faiza aradita anta dia sukaka. Bila engkau berkepengen bahwa engkau mendatangi akan pasar. Faiza aradita bila engkau berkehendak bahwa engkau mendatangi akan pasarmu. Kita pengen ke pasar, pengen ke toko, ya, atau pengen ke kantor. Oh syai'an min umuri ma'asyika. Atau engkau berkehendak bahwa engkau datangi akan sesuatu dari urusan-urusan kehidupanmu. Pengen bekerja. Kasun'ah seperti bertukang. Oh hirfah. Hirfah bertukang juga ya. Oh gairi dalik atau lain-lain. Pokoknya kita mau bekerja judulnya umum. Apa yang harus kita lakukan? Fanwi bihi tolabal halal. Maka niat olehmu dengannya sesuatu tadi akan mencari yang halal. Setiap kita keluar rumah, mau ke kantor, mau ke pasar, niat cari yang halal. Itu satu. Jadi kata dalam kitab ta'lim, satu amalan itu dibalas sesuai niat. Bila satu amalan kita bisa niat 10, maka pahalanya 10. Makanya makin banyak niatnya makin bagus. Karena niat seorang beriman itu lebih baik dari perbuatan. Yang pertama, fan wibihi tolabal halal. Niat olehmu dengan bekerja tadi untuk mencari yang halal. Berarti otomatis kalau pekerjaan kita haram, segera kita tinggalkan. Nggak bisa. Niat itu tidak bisa merubah yang haram jadi halal. Niat tidak bisa merubah apa-apa. Niat baru mempengaruhi pada pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang mubah yang tadinya nggak ada pahala, bila bagus niat kita berubah jadi ibadah.
Tapi yang haram, walaupun kita niat tetap tidak bisa berubah jadi halal. Wattiba'a li sunnati Rasulillah. Dan niat olehmu dengan bekerja tadi akan mengikuti bagi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga bekerja. Bahkan menurut cerita banyak kan berdagang juga, ngembala kambing juga waktu kecil. Niat mengikuti Nabi. Wa iffata nafsika. Niat olehmu akan menjaga dirimu. Iffah itu menjaga harga diri. Terhina kita nggak ada pekerjaan. Disepelekan orang kan, pengangguran. Tapi kalau saldo banyak, insya Allah nggak disepelekan orang. Ini udah nggak ada saldo, nggak ada pekerjaan. Nah, harus ada pekerjaan. Bentar Ustaz. Udah berapa niatnya? Mencari yang halal satu. Mengikuti sunnah ada dua. Menjaga diri tiga. Wasa'ya ala iyalika. Niat olehmu dengan bekerja akan berusaha untuk keluargamu. Niat untuk mencari nafkah untuk keluarga. Dah empat niatnya. Wal istighna'a anin nas. Niat olehmu akan tercukupi dari manusia. Hingga nggak perlu merepotkan orang lain. Nggak perlu meminta. Bahkan orang yang kita minta pun kadang dalam keadaan susah. Kita mengeluh ke dia, dia juga mengeluh ke kita. Nah, jadi hanya bisa kita sakit hanya boleh kita ceritakan kepada dokter. Susah hanya boleh kita ceritakan kepada orang yang punya kemungkinan dia bisa membantu kita. Kalau enggak usah. Nah, enggak bagus ngopi sesama susah kata motivator ya. Ngopilah sama orang senang walaupun kita susah, nular nanti insya Allah kan. Nah, wal istighna, niat olehmu akan terkaya dari manusia agar tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain. Wa ta'attufa 'alal akhi, niatnya ini tambah niat lagi. Niat olehmu dengan usaha tadi at-ta'attufa akan berbuat baik kepada saudara. Andaikan kita punya kemudahan, udah niat dari awal untuk bantu saudara. Wal jari dan tetangga. Niat olehmu dengan usaha tadi akan berbuat baik kepada tetangga. Wa ada az-zakah. Dari awal kita udah niat untuk bayar zakat. Niat olehmu dengan kerjamu akan membayar zakat. Andaikan Allah memberimu rezeki yang sampai nisab. Masya Allah. Wa kulli haqqin wajibin. Niat olehmu dengan bekerja tadi akan menunaikan segala hak yang wajib. Nah, Alhamdulillah. Ya, itu niat antara lain kan banyak banget nih. Kenapa perlu niat seperti itu? Samratu dzalika antal qallah azza wa jalla wa wajhuka kal qamari lailatal badri. Karena bermula buah demikian. Faedah demikian banyak niat tadi. Itu antal qallah bahwa engkau menemui akan Allah azza wa jalla padahal bermula mukamu itu seperti bulan pada malam purnama. Ini menunjukkan ceria ya. Insya Allah selamat di akhirat. Kalau niatnya bagus, nanti selamat. Ya, hak yang wajib, ya, hak siapapun kan. Bayar zakat, hak yang wajib. Mungkin bayar fidyah juga mungkin. Fidyah puasa, kita meninggalkan puasa kan hak wajib juga tuh. Atau kita punya sumpah misalkan melanggar sumpah, jadi wajib membayar membayar apa namanya? Kafarah sumpah. Nah, itu namanya hak-hak wajib. Masuk tuh. Nah, ada gangguan sebentar. Banyak nyamuk. Bakar banyak. Fa'anin Nabi maka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Nabi berkata, Man talaba halalan barang siapa yang mencari ia akan yang halal isti'fafan karena untuk menjaga diri dari meminta-minta waqaddan ya apa tikaddan mungkin untuk memenuhi ya waqaddan dan memenuhi
ala ayalihi kepada keluarganya, wa ta'atufan dan karena mau berbuat baik, ala jarihi kepada tetangganya, laki Allah niscaya menemui akan Allah wajuhu dan berbelah wajahnya itu kal qamari seperti bulan purnama Lailatul Badri pada malam Badar. Nah, itu. Wanwi aydan, ini tambahan niat nih. Wanwi aydan al wara'a fi tijaratika, niat olehmu pula akan berbuat wara dalam dagangmu. Berbuat wara. Ini salah satunya mungkin termasuk jangan suka untung-untung yang tidak jelas. Nih, wa anta da'a kullaribhin wa kasbin yu'arriduka lima yakrahullahu ta'ala. Dan bahwa niatkan olehmu pula akan warak dalam dagangmu dan bahwa engkau tinggalkan akan setiap keuntungan, akan setiap usaha yu'arriduka yang mengantarkan ia akan engkau bagi apa yang membenci oleh Allah Ta'ala. Walaupun untung banyak, walaupun usaha itu sangat menguntungkan, tapi bisa membawa kita kepada kemarahan Allah, tinggalkan. Nah, termasuk berarti berdagang hal-hal yang tidak baik, Ustaz. Masya Allah nih. Dagang tramadol masuk nggak kan? Membuat generasi muda jadi stres. Ya, kita dagang itu banyak untungnya. Gimana itu? Kalau menurut ini kita ini nggak boleh. Bahkan kelihatannya rokok juga nggak boleh. Niat olehmu pula akan warak dalam dagangmu wa antada'a kullaribihin bahwa aku meninggalkan akan setiap keuntungan dan usaha yu'ariduka yang bisa mengantarkan ia akan engkau bagi apa yang membenci oleh Allah Ta'ala. Walau kanatid dunya kulluha. Sekalipun adalah dunia, seluruhnya dunia. Ini karena tam ya. Oke, nah? Walaupun keuntungan itu dunia dengan segala isinya, tapi Allah nggak suka tinggalkan. Masya Allah. Udah mulai berat nih kan? Gak apa-apa kita baca aja. Wa tanwil ikhlasa fi tijaratik, niat olehmu akan ikhlas dalam dagangmu. Wa amalika dan dalam pekerjaanmu, ikhlas. Wan nushi, wan nusha, niat olehmu akan memberi nasihat liman tashtari minhu bagi orang yang engkau beli dari dia, oman tu'amiluhu atau akan orang-orang yang engkau bermuamalah bersamanya. Ya. Watanwi aunal muslim bi amalika dan engkau niat akan membantu orang Islam dengan pekerjaanmu. Watijaratika dan dengan dagang. Maknanya begini, kita bekerja ngambil upah ya nggak apa-apa. Kita kerja ngebor misalnya. Jadi ngebor itu nggak apa-apa kita niat untuk membantu orang biar dia punya sumur. Walaupun upah tetap dapat bayaran. Itu tetap ada nilai pahalanya. Berarti pekerjaan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan itu maknanya. Bukan berarti kita ngambil ongkos jadi nggak ada pahala, nggak. Watanwi aunal muslim, engkau niat akan membantu orang Islam dengan pekerjaanmu, wa tijaratika dengan dagangmu. Wa annahu mata ista'ana bijahika. Dan bahwa sungguhnya si muslim. Kapan saja minta tolong ia dengan kehormatanmu. Kau punya pangkat, ya minta tolong. Au bimalika atau dengan hartamu. Au bi ilmika atau dengan ilmumu. Au bi ghairi dzalik atau dengan selain demikian. Oleh fa'ilnya ahadun ini ya. Nah, tadi dan kapan saja minta tolong dengan kehormatanmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, dengan selain demikian oleh seseorang pun andahu engkau tolong akan dia. Mata kadar ta'ala dali kapanpun engkau mampu atas demikian. Kalau mampu, tolong. Ya, jadi pertolongan itu dalam kitab Tamamul Minnah. Kadang hal-hal yang sepele balasannya luar biasa. Mindah duri di jalan aja. Mindah batu di jalan yang bisa membuat orang terganggu itu bisa mengantarkan kita ke surga. Bahkan hadis Nabi memberi minum anjing itu kan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Itu anjing, apalagi yang kita bantu orang Islam, manusia. Wa anta dzukurallaha ta'ala fi suqika wa amalik dan bahwa engkau mengingat akan Allah Ta'ala dalam pasarmu dan dalam pekerjaanmu. Nah, artinya sambil bekerja tetap bisa berzikir, zikir hati ya. Muhtasiban dalam keadaan ikhlas. Engkau sebut akan Allah Ta'ala dalam pasarmu, dalam tokomu, dalam pekerjaanmu, dalam keadaan ikhlas.
Faqad ja'a fil hadis, maka sungguh telah datang dalam hadis Nabi oleh zakirullahi fil ghafilin bimanzilatis sabiri fil ghazin. Bermula orang yang mengingat Allah dalam kalangan orang yang lalai itu umpama itu kedudukan orang yang sabar dalam peperangan. Kita ini berzikir di pasar. Pasar tempatnya orang lalai. Itu sama seperti orang yang sabar. Mana orang yang sabar, orang yang nggak lari di medan perang dibandingkan dengan orang-orang yang lari. Lari di medan perang dosanya gede. Kita nggak lari, ini bersabar. Nah, itu begitulah kedudukan orang yang berzikir. Tentunya nggak niat pamer, nggak harus mutar biji tasbih lah di pasar ya. Zikir dalam hati aja. Nah, udah 43 menit. Satu judul lagi. Al-Kasbul Mahmud. Al-Kasbul Madmum. Ini usaha yang tercela, yang harus kita hindari. Innal Islam hassa 'alal amali wal kasbil halali. Sungguhnya Islam itu mendorong ia, mengajak ia kepada bekerja dan usaha yang halal. Wa abaha mumarasatal amali tijariyah. Membolehkan oleh Islam akan mempraktekkan amal-amal yang berkaitan dengan perdagangan. Bisyaritate, dengan syarat antakuna hadhil a'malu, dengan syarat bahwa adalah ini pekerjaan itu disyariatkan wa nafi'atan dan bermanfaat. Jadi Islam membolehkan kita bekerja, berusaha, berdagang kan dengan syarat pekerjaan kita masyru'ah, dianjurkan dalam agama dan ada manfaatnya. Amal a'malu tijariyatul lati ta'udu bil darari 'alal fardi wal mujtama. Adapun amal-amal perdagangan yang kembali ianya amal dengan mudarat kepada pribadi dan masyarakat, amal-amal perdagangan, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perdagangan tapi memudaratkan pribadi dan kelompok, membahayakan pribadi dan membahayakan masyarakat, masyarakat muslim. Fahadil a'malu ghairu marghubin fiha syar'an. Maka belumlah ini pekerjaan itu tidak dianjurkan dalamnya, pekerjaan dalam agama enggak dianjurkan. Apakah haram belum jelas, kita lihat. Yang penting kalau hasil usaha kita atau usaha yang kita lakukan itu menjurus kepada mudarat orang lain, baik satu dua orang atau masyarakat seluruhnya, itu pekerjaan seperti itu tidak dianjurkan. Wa yakunul kasbu min waraiha mashkukan fi hilliha. Dan adalah berusaha dari belakangnya pekerjaan itu diragukan dalam kehalalannya. Nah, jadi meragukan kehalalannya. Ini kena nih kita. Wa alaihi, dan di atasnya pendapat yumkinul qawlu, mungkinlah oleh menyatakan bi anna tijarata ma'a syirkatid dukhani wal matajirati bi ilqati minat tijarati allati la takhlu min syubha. Dan di atas ini mungkinlah oleh berpendapat bahwa sungguh berdagang bersama syirkah, bersama perusahaan-perusahaan rokok nih, kena rokok nih. Wal matajirah, bersama perusahaan-perusahaan rokok dan matajir, perdagangan-perdagangan BLK. BLK ini semacam tumbuh-tumbuhan ya, mungkin ganja di antaranya, ya. Ganja, narkoba segala macam. Minat tijarati itu termasuk dari perdagangan-perdagangan la takhlu min syubhat, yang tidak sunyi ia dari syubhat. Kalaupun kita tidak langsung mengatakan haram, syubhatnya pasti ada. Oke lah rokok kita nggak bilang langsung haram kan, tapi syubhatnya kan ada. Nah, jadi beliau menganjurkan fal afdalu lil amili fi misli tilkal mawaqi', maka bermula yang lebih utama bagi orang yang bekerja pada seumpama ini tempat, ayyubari'a nafsah, bahwa membebaskan ia akan dirinya anit tijarati, dari berdagang fi hadzal majali, pada ini ruang, pada ini tempat, fi hadzal mahali atau majali, pada ini tempat. Kalau bisa tinggalkan berdagang atau bekerja di tempat itu. Liqauli Rasulillah, dalil beliau bawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan olehmu akan apa yang meragukan ia akan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan ia akan engkau. Ini udah kena nih, saya perokok ya, kena. Waqat afta adadun minal fuqaha, dan sungguh memberi fatwa oleh sekelompok dari fuqaha bi anna tadkhina, dengan buah sungguh merokok, wa ilqat,
Langsung merokok wa ilkata. Ilkata ini nggak tahu ini. Ini kayak bahasa nggak ada di kamus. Ilkat semacam tumbuh-tumbuhan. Wa ma yuaddi ilaihima dan apa-apa yang membawa ia kepada keduanya. Rokok dan kalau narkoba pasti haram kan? Nggak ada khilaf itu. Dan sungguh telah memberi fatwa oleh sekelompok daripada fuqaha bahwa sumber rokok, wa ilkat dan ma yang menyebabkan menyampaikan ia kepada keduanya itu makruh. Waqala ba'dhum berkatalah sebagian mereka itu haram, malah ada yang mengharamkannya. Walidzali karena ini nansahu bil ibtiadi an kulli ma fi raibah, ribatun wa syakkun wa dararun. Kami memberi nasihat untuk menjauh dari setiap sesuatu yang dalamnya sesuatu itu meragukan, wasyakun ada ribah mencurigakan, syakun meragukan, wa dararun mudarat. Karena ini kami menasihati untuk menjauhkan diri dari setiap apapun yang ada dalamnya apapun itu keraguan, syakun keraguan juga, darar dan mudarat. Wal bahsi atas pada ibtiad. Karena ini kami memberi nasihat wal bahsi. Kami memberi nasihat bil bahsi untuk membahas mencari anil amali dari pekerjaan-pekerjaan wal masyru'ati tijariyah dan urusan-urusan dagang ta'udu yang kembali yang urusan dagang kepada masyarakat bin nafi yang bermanfaat. Artinya, daganglah barang-barang yang bermanfaat untuk masyarakat. Wa tusaidu afradahu alal amali saleh. Jadi perdagangan-perdagangan yang bisa membantu ia akan setiap pribadi masyarakat untuk dapat pekerjaan yang baik. Dalam hadis Nabi, manittaqa syubhat faqad istabra li dinih wa irdih. Barang siapa yang menghindarkan ia akan syubhat, maka sungguh telah menjaga ia bagi agamanya, wa irdhihi dan bagi kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh ia ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, niscaya terjatuh ia ke dalam yang haram. Sudah mulai ini. Ini. Jadi judulnya Kaifa takunu ghaniyan. Inilah cara jadi kaya kan? Memang nggak harus kaya sebenarnya. Cukup tapi halal. Damai hatinya. Artinya judul kitab ini menarik perhatian. Hmm. Lanjut lagi. Sejam lah ya. 10 menit lagi ya. Ini 50 halaman. Semua baru 10 halaman nih. Kalau sekali pertemuan 10 halaman berarti insya Allah 4 kali pertemuan. Atau 5 kali ya. Coba baca lagi. Mawaqifu min hayati sahabat. Mawaqif itu kita artikan prinsip juga boleh ya. Atau posisi-posisi, prinsip-prinsip dari kehidupan para sahabat. Setiap laki-laki itu harus punya prinsip. Jangan mau menghinakan diri kan. Nah, ini kitab Kaifatakun Nuranian ya Ustaz. Kaifatakun Nuranian. Bagaimana cara agar kita semua jadi kaya. Masya Allah. Kan kaleng-kaleng judul kitab. Summa inna ashabar Rasulillah. Kemudian sungguhnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hum afdalu ahlil ardi ba'dal anbiya. Berumlah mereka itu yang paling mulianya penduduk bumi sesudah para nabi. Sesudah para nabi, itu sahabat paling mulia kan. Salawatullah alaihim. Bermula salawat Allah itu kepada mereka para nabi. Siyaruhum afdalus siyar. Bermula sejarah hidup mereka itu seutama-utama sejarah. Wa asyrafuha dan paling mulianya sejarah hidup. Wa muqamuhum arfa'ul maqaman. Bermula posisi mereka itu paling tingginya posisi. Wa alaha paling tingginya. Hai qala sekira-kira berkata pada mereka para sahabat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu kalau posisi para sahabat itu istimewa? Berdasarkan sabda Nabi. Apa Nabi katakan? Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin. Jikalau berinfak oleh salah satu kamu akan seperti Uhud, zahaban nisbah emas, ma balagha mudda ahadihim. Bisa tidak sampai ianya emas segunung tadi akan satu mut salah satu mereka wala nasifahu dan tidak pula setengahnya. Ini Nabi menyatakan kepada sahabat yang belakangan dan kepada kita umatnya dibanding dengan sahabat-sahabat yang terdahulu walaupun mereka infak sedikit, andaikan orang belakangan menginfak segede gunung emas, segede gunung Uhud, tidak sebanding dengan satu mut yang mereka keluarkan. Lau anfaka ahadukum mislal ardi dhahaban. Jikalau berinfak oleh salah satu kamu akan seperti bumi nisbah emas, ma balagha mudda ahadihim. Niscaya tidak sampai ianya
emas yang seperti bumi, mudda ahadim akan satu mud dari mereka. Wala nasifahu tidak pula setengah nyamuk. Nah, itu nilai. Karena pembuka jalan itu itulah yang sangat dahsyat kan. Wahuna nusbitu ba'dan min mawaqifihim. Dan di sini kita bisa menetapkan akan sebahagian dari prinsip-prinsip mereka. Wa ahwalihim kondisi-kondisi mereka ma'al kasbi wa talabir rizki bersama usaha dan mencari rezeki. Jadi beliau di sini akan menjelaskan bagaimana perilaku, prinsip, posisi para sahabat dalam masalah bekerja dan berusaha. Ternyata para sahabat semuanya bekerja. Nggak ada yang menganggur. Nah, maksudnya satu dua ada yang nggak ada pekerjaan. Yang namanya ahlu suffah kan. Kita dengar ada juga. Tapi secara umum para sahabat itu bekerja keras. Makanya kita perlu membangkitkan kembali sejarah-sejarah para sahabat, khususnya tokoh-tokohnya yang rajin bekerja, rajin berusaha kan. Nah, juga rajin cari ilmu itu penting. Contoh Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq. Maka bermula Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alladzi ajma'al muslimun. Orang-orang yang sepakatlah oleh orang Islam baginya Abu Bakar bisawabi fi fi'lih dengan benar dalam perbuatannya. Artinya Abu Bakar Siddiq. Menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, itu beliau sahabat utama sesudah Nabi. Yang itu maka bermula Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang ajma'al muslimun. Yang ijma'lah orang Islam baginya Abu Bakar bisawabi fi fi'lih dengan benar dalam perbuatannya Abu Bakar. Wabil adli fi jami'i hukumihi dan dengan adil dalam semua hukumnya Abu Bakar. Afdalul khalqi. Dianya Abu Bakar itu seutama-utama makhluk ba'da Nabi. Sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi dinihi pada agamanya Abu Bakar. Wa aqwamihim bi amri dan paling lurusnya mereka dalam urusannya Abu Bakar. Kana min amrihi. Adalah dari urusannya Abu Bakar. Lamas tukhlifah. Manakala beliau diangkat jadi khalifah. Wa ajma'al muslimun dan telah sepakatlah oleh kaum muslimin ala amrihi atas urusannya Abu Bakar itu an ra'as sa'ya bahwa melihat oleh Abu Bakar akan berusaha ala alihi kepada keluarganya amran la buddamen akan perkara yang tidak boleh tidak. Abu Bakar yang posisinya kita sudah mengetahuinya. Ketika beliau diangkat jadi khalifah, semua sudah setuju beliau jadi khalifah, beliau masih punya pendapat berusaha mencari nafkah untuk keluarga itu hal yang tidak boleh tidak, nggak boleh ditinggalkan. Jika beliau sudah berposisi jadi khalifah, presiden bahasa kita, masih beliau punya keyakinan bahwa wajib bekerja untuk menafkahi keluarga. Sehingga cerita kita dengar, beliau tetap bekerja kan? Sehingga sahabat-sahabat utama baru bermusyawarah, nggak boleh Abu Bakar bekerja. Ada urusan yang lebih penting yang harus beliau urus. Jadi beliau harus kita gaji. Jangan dibiarkan bekerja. Masa presiden masih ke pasar bekerja kan gitu. Bahwa melihat oleh Abu Bakar akan berusaha kepada keluarganya akan sebagai perkara yang tidak boleh tidak. Artinya wajib. Wasabilan la yahsunu tarko akan sebagai jalan yang tidak baguslah oleh meninggalkannya jalan. Beliau punya pendapat seperti itu. Famadha ila suq muktasiban lahu maka pergi Abu Bakar ke pasar dalam keadaan berusaha untuk mereka keluarga. Wasa'yan alaihim dan berusaha untuk keluarga bekerja. Fa'adrakahu ashabu Rasulillah maka mendapati akannya Abu Bakar oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fisuq. Padahal Abu Bakar itu sedang di pasar. Jadi ketika di pasar bekerja ditemui oleh sahabat yang lain. Faqalu lahu. Maka berkata mereka baginya Abu Bakar. Ya khalifata Rasulillah. Wahai khalifah Rasulillah. Irji. Kembalilah. Ya. Kembalilah. Fa inna alaika amral muslimin wa masalihahum. Sesungguhnya atasmu. Sesungguhnya atasmu itu amral muslimin. Urusan kaum muslimin dan kemaslahatan mereka. Engkau bertanggung jawab. Engkau khalifah ya Abu Bakar. Faqala lahum maka berkata ianya Abu Bakar bagi mereka. Ifridu li fardan. Tentukan olehmu bagiku akan ketentuan. Engkau harus memberi aku gaji bahasa kita ya. Kalau enggak bisa. Artinya awalnya beliau tidak berpikir untuk minta digaji enggak. Tapi beliau bekerja. Tapi karena masyarakat membebankan kepada beliau tugas yang banyak. Beliau dilarang bekerja, harus fokus 100% untuk umat. Tentunya harus ada nafkah untuk keluarga. Tentukan oleh kalian untukku akan satu bagian. Fawafaku maka sepakatlah mereka semua faradhiya bihi. Maka rela ianya Abu Bakar dengannya.
dengannya bagian. Waraja'a ila umurihim, kembali ianya Abu Bakar kepada urusan mereka. Ba'daan ahkama amra ayalih, sesudah bahwa meneguhkan oleh Abu Bakar akan urusan keluarganya. Radhiyallahu anhu. Artinya beliau membereskan urusan keluarga dulu, keluarga udah ada nafkah, kemudian beliau baru bertugas maksimal kan. Kalau enggak bagaimana kita bertugas maksimal? Keluarga juga wajib kita tanggung terbengkalai. Ya, tapi sesudah peristiwa ini Abu Bakar nggak jualan lagi. Itu awalnya, eh. Awalnya jualan, ya. Kemudian nggak jualan lagi. Menurut di sini, udah satu contoh para sahabat ya tentang giatnya mereka bekerja. Wa kadzalika kana Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Demikian pula adalah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fil fadli, dalam kelebihan, wal qiyami bi auladi, dalam mengurusi dengan anak-anaknya. Fakana ya'khudhu qutahu, maka ada ianya Khalifah Umar itu mengambil ia akan makanannya, wa quta ayali, dan akan makanan keluarganya, min baitil mal, dari baitil mal juga. Artinya beliau juga digaji ya, dari baitil mal ya. Cuma sangat minim, cukup untuk makanan diri beliau, makanan keluarganya. Kemudian waruya anhu, dan diriwayatkan darinya Umar radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa beliau berkata, hal tadruna ma astahilu min hadzal mal? Apakah kalian tahu akan apa itu yang aku dapat halal dari ini harta? Ini maknanya berapa ukuran? Tahu nggak kamu berapa ukuran yang halal untukku dari baitil mal? Yang halal untuk aku ambil. Kemudian beliau menjawab sendiri, saubaini li syita'i wal qaidhi. Dua pakaian. Dua pakaian untuk musim dingin dan musim panas. Qaidhi musim panas. Wa dhaharan, dan satu punggung, punggung keledai atau punggung kuda. Ahujju alaihi, yang aku berhaji di atasnya punggung. Wa quta rajulin min Quraisyin, dan makanan seorang laki-laki dari Quraisy, laisa bi arfa'ihim wala awda'ihim, yang tidak ada yang laki-laki yang paling tinggi dari mereka, tidak pula yang paling rendah. Berapa kira-kira yang halal untuk saya ambil dari Baitul Mal ini? Dua pakaian musim dingin satu, musim panas satu, satu ekor keledai untuk naik haji, makanan untuk satu orang, ya seorang dari Quraisy, maksudnya beliau sendiri, makanan yang sedang, tidak pula untuk orang yang paling istimewa, tidak pula orang yang paling rendah, makanan biasa. Jadi kalau kita lihat sekarang, makanan, nah, pejabat ya kan, yang kita baca informasi pemborosan. Wakana yakulu, dan ada ianya Khalifah Umar itu berkata, ya wallahi demi Allah, ma adri ayahillu lidzalik amda. Demi Allah tidak tahu aku adakah halal bagiku oleh demikian atau tidak. Beliau masih belum yakin ya kalau seukuran ini sebagai gajinya halal apa enggak. Ya, tapi yang mau beliau dia bahas ini bukan tentang ini. Artinya kalau andaikan beliau nggak jadi khalifah, tentunya beliau nggak mempermasalahkan ya, beliau bekerja kan. Tapi ketika beliau harus mengurus urusan umat, tentunya urusan keluarga harus ada yang tanggung. Amma Sayyiduna Utsman. Adapun Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, fakana mislahu, ma ada ianya Utsman itu seperti keduanya, seperti Abu Bakar dan Umar juga. Fil fadli, dalam kelebihan, wal qiyamil bil amri, dalam melaksanakan dengan urusan-urusan umat tadi kan. Walau kad kana ahadat tujari sahabat, dan sungguh ada ianya Khalifah Utsman itu salah satu dari tajir-tajirnya sahabat, dari pedagangnya para sahabat. Wa aghnahum, ada ianya beliau itu yang paling kayanya mereka. Wa qisasuhu masyhuratun ma'lumah, dan kisahnya Khalifah Utsman itu masyhur, maklum, tak perlu diceritakan lagi kan. Wa kadzalika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, demikian pula itu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahibul fadli wad din, pemilik keutamaan, pemilik agama, wal ilmi, pemilik ilmu, wal hilmi, pemilik kesabaran. Karena yastasqi dalwan bitamratin, apa nih? Tak kelihatan. Ada ianya Sayyidina Ali yasti dalwan. Beliau menciduk ia akan timba. Maknanya beliau ngupah ngambil air. Beliau itu menimba air di sumur. Itulah kerja Sayyidina Ali. Ada ianya beliau itu yasti dalwan.
ah, apa namanya? Mengambil ia akan timba, maknanya apa namanya? Memasukkan timba ke dalam sumur yang zaman dulu. Mengambil ia akan timba, mengambil air ya. Pita meratin dengan upah tamar. Ini kelihatan nih. Lihat dihim apa nih? Lihat dihim. Pita meratin, pita merati ba'dihim. Ba'dihim ya mungkin ya. Mungkin ba'dihim dengan bayaran tamar, kurma kering dari sebahagian mereka. Ada ianya Sayyidina Ali itu menimba ia akan air dengan bayaran kurma sebahagian mereka. Wa kana lahu nadhihani adalah bagi Sayyidina Ali itu nadhihan. Nadhihan itu kereta yang digunakan untuk ngangkut air. Nadhihan itu onta yang digunakan untuk ngangkut air. Adalah bagi beliau itu dua onta yang kulu alaihimal azkhura. Yang beliau pindah di atas keduanya dua kuda tadi azkhur. Apa mana azkhur? An-nadhih ad-dabbatul lati tustamalu fi hamlil ma. Nadhih itu hewan yang digunakan dalam membawa air. Qalahu fil mu'jamil wasit. Uzhur asyajarul musta'mal. Pohon yang digunakan fi satri suqufil buyut. Untuk menutup atap atap rumah. Berarti ngangkut ngangkut kayu untuk bikin atap rumah itu beliau ya. Adalah bagi Sayyidina Ali nadhikhan itu dua hewan yang kulu yang beliau pindahkan di atas keduanya dua hewan adzuhura akan kayu-kayu. Insyaallah kan kerja kan. Walama akhan Nabi manakala mempersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Amir bin Rabi antara Amir bin Rabi wa Abdurrahman bin Auf dan antara Abdurrahman bin Auf qala Amirun li Abdurrahman ketika Nabi mempersaudarakan Amir dan Abdurrahman bin Auf berkatalah oleh Amir bagi Abdurrahman hadza syatru mali ini cerita yang sering kita dengar hadza syatru mali ini separuh hartaku untukmu wali mura'atani anzilu laka an wahidah. Bagiku itu ada dua orang istri. Aku turun untukmu dari satu. Ini separuh hartaku untukmu. Aku punya dua istri. Aku talak satu, nikahin satu. Ini kalau kita kan senang banget sekarang kan. Nah, karena kita mentalnya mental rebahan. Ini nggak mau orang dulu. Hilang harga dirinya nggak mau. Faqala Abdurrahman berkatalah oleh Abdurrahman, la hajatali fi dzalik. Tidak ada hajat bagiku pada demikian. Enggak usah. Hartamu untukmu, istrimu biarkan. Dullani ala suk. Tunjukkan olehmu akan aku ke pasar. Mana jalan ke pasar? Cukup itu aja. Famadha ila suk. Maka pergi beliau ke pasar. Muktasiban dalam keadaan berusaha ala nafsihi atas dirinya. Fa'ada maka beliau kembali. Waqad asaba syai'an min samanin wa iqtin. Dan sungguh beliau telah dapatkan akan sesuatu dari minyak sapi. Wa iqtin dan ikutin. Iqtin. Roti kering ya. Nah itu. Kenapa beliau tetap berusaha walaupun ada yang menawarkan bantuan tadi? Wazalika lima alimahu. Itu bermula demikian. Itu karena ma alimahu yang mengetahui akannya ma oleh Abdurrahman. Mim fadlil kasbi. Dari keutamaan berusaha. Beliau tahu berusaha itu ada nilai ibadahnya. Wazalika lima alimahu demikian itu karena sesuatu yang beliau ketahui akannya. Yang mengetahui akannya oleh Abdurrahman mim fadlil kasab. Dari kelebihan berusaha. Wa fadlil harakati li talabil ilmi dan kelebihan bergerak dalam mencari rezeki. Fa'asaral kasbu maka menghasilkan oleh usaha tadi ala malin tayyib atas harta yang baik. Fa'asarul kasabi ala malin tayyib maka bermula pengaruh usaha atas harta yang baik bagi seorang laki-laki dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la syakka fi amrihi itu tidak diragukan pada urusannya laki-laki wala fin nufusi minhu syubhatun. Ini kurang paham. Perbuatan demikian itu karena ma yang mengetahui akannya ma oleh Abdurrahman daripada kelebihan usaha dan kelebihan bergerak dalam mencari rezeki. Fa'asar, fa, fa'asar apa nih? Fa'asar al kasbu. Maka mempengaruhi oleh usaha di atas harta yang baik bagi laki-laki daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. La syakka fi amri yang tidak la syukka yang tidak itu tidak diragukan
pada urusannya si laki-laki, wala fin nufusi minhu syubhah, dan tidaklah dalam jiwa dirinya laki-laki itu kesyubhatan. Ini kurang paham nih, Pak. Nah, yang nggak paham nggak apa-apa, biarin nggak. Jangan terfokus ke yang nggak paham. Fahadi amsilatun wa adilatun ala syarafil kasab. Maka ini adalah contoh-contoh dan dalil-dalil ala syarafil kasabi. Di atas mulianya usaha, wal harakati fi talabi rizki, dan di atas mulianya bergerak dalam mencari rezeki, min fi'li akabiri ashabi, dari perbuatan orang-orang besar dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi contoh-contoh dalil-dalil menunjukkan kepada mulianya bekerja, mulianya bergerak dalam mencari rezeki dari perbuatan sahabat-sahabat Nabi. Wa kadzalika ja'at tabi'un, demikian pula telah datanglah oleh para tabi'in. Fasalaku hadzal nahjal qawim, maka mereka menempuh akan ini jalan yang lurus. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Semoga meridai oleh Allah untuk mereka, wa ardahum, meridai Allah akan mereka. Summa man ba'dahum min salafil ummah, kemudian datanglah orang-orang sesudah mereka dari salaful ummah. Wa alamiha, dan tokoh-tokohnya ummah, tokoh-tokohnya ummah. Minal ulama salihin, dari ulama-ulama yang soleh. Ulaika alladzina hadallah, mereka lah orang-orang yang telah memberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka ikuti olehmu akan mereka. Nah, ini nanti baru hmm, mafatihur rezeki ya, titik di sini dulu. Ini kunci-kunci rezeki, sebab-sebab kaya. Ini masalah jalan langit semua, Ustaz. At-taqwa wal istiqomah, apa lagi? Asyukur, gambarannya kita udah paham lah. Al-Quran, suratul Waqiah, tetap ada usaha, tapi ada jalan langitnya juga. Doa yukra'u ba'da suratul Waqiah, suratul Taha, Masya Allah. Suratul Ikhlas, surat suwarun minal Quran. Nah, udah, itulah gambarannya besok ya, Insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur. Ini titik dulu. Ya, Allahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Walhamdulillahi rabbil alamin.